Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Landari dengan NIM F2020111153. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia medisinal 1 dengan judul HKSA golongan anti diare. Kita beralih pada pengertian anti diare. Anti diare adalah obat-obat yang digunakan untuk menanggulangi atau mengobati penyakit diare yang disebabkan oleh bakteri atau kuman, virus, cacing, atau keracunan makanan. Gejala diare adalah buang air besar berulang kali dengan banyak cairan, kadang-kadang disertai dengan mulas, kejang-kejang, kadang-kadang disertai darah atau lendir. Diare terjadi karena adanya rangsangan pada saraf otonom di dinding usus sehingga menimbulkan refleks mempercepat peristaltik usus. Kemudian penggolongan obat anti diare. 1. Kemoterapeutika untuk terapi kausal, yakni memberantas bakteri penyebab diare seperti antibiotik sulfonamid, kinolon, dan furazolidin 2. Kemudian ada optipansia untuk terapi simpatis yang dapat menghentikan diare dengan beberapa cara, yaitu zat-zat penekan peristaltik, astringia, adsorbensia. Kemudian yang ketiga ada spasmolitika, misalnya papaverin dan oxifonium. Zat-zat ini dapat melepaskan kejang-kejang otot yang sering mengakibatkan nyeri perut pada diare. Kemudian ada opspansisia, adalah obat yang digunakan untuk terapi osmotik untuk menghilangkan gejala yang dapat menghentikan diare dan menekan peristaltik seperti derivat betidin, difenoksilat, dan loperamid. Antikloginerik, atropin, dan ekstrak beladona. Struktur kimianya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Zat-zat penekan peristaltik misalnya candu dan alkaloida, derivat-derivat peridin, difenoksilat, dan loperamid A, dan antikolinergik, atropin, ekstrak beladon. Zat-zat akan memberikan lebih banyak waktu untuk reabsorpsi air dan elektrolit oleh mukosa. Kemudian lanjut pada astringensia, misalnya asam samak atau tanin dan tanilbumin, garam-garam bismut, dan aluminium. Zat-zat ini yang mampu menciutkan selaput lendir. Kemudian ada absorbensia, misalnya karbon absorben yang pada permukaannya yang dapat menyerap atau absorpsi zat-zat beracun toksik yang dihasilkan oleh bakteri dan ada kalanya berasal dari makanan itu sendiri seperti udang dan ikan. Selain itu, zat-zat lendir yang menutupi selaput lendir usus dan luka-luka dengan suatu lapisan pelindung agar atau biasa disebut dengan mulgensis. Contohnya seperti kaolin, pektin, seperti karbohidrat yang terdapat dalam sebuah apel, dan garam-garam bismut serta aluminium. Penggolongan obat anti diare absorbensia. Derivat feridin atau meperidin, delodantin, penyerapan dalam saluran cerna cukup baik 40-50 derajat. Dilihat pada protein plasma, kadar plasma tertinggi dicapai dalam 1-2 jam, waktu paru plasma 5 jam, dosis oral 5-100 mg. Dapat diulang setiap 3-4 jam. Struktur kimianya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian masuk pada difenoksilat, sediaan tablet 2,5 mg, larutan 2,5 mg per mil. Mekanismenya bertindak pada otot polos saluran usus, penghambat motilitas G1 dan populitas G1 yang berlebihan seperti morfin. Absorpsi onsetnya 45 menit sampai 1 jam. Durasinya 3-4 jam. Waktu puncak plasma 2 jam. Ketersediaan hayati 90 derajat Celcius. Struktur kimianya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian masuk pada loperamid HCl. Sediaan tablet 2 mg.
cair 1 mg atau 5 ml. Mekanisme kerjanya memperlambat motalitas usus melalui reseptor opioid, memiliki efek langsung pada otot sirkuler dan longitudinal, mengurangi volume tinja, meningkatkan viskositas absorpsi. Ketersediaan hayati 0,3%, onsetnya 1-3 jam, durasinya 41 jam, waktu puncak plasma 5 jam, kapsul 2,5 jam, cair. Struktur kimianya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian ada atapulgit. Mekanisme aksi tindakan penyerapan menyerap cairan dalam usus dan mengurangi inkuditas tinja. Farmakokinetik onsetnya 12-19,5 per jam. Metabolismenya tidak diserap dari saluran pencernaan. Struktur kimianya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas biologis obat atau HKSA merupakan bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping sekecil mungkin, dan kenyamanan yang lebih besar. Selain itu, dengan menggunakan model HKSA akan lebih banyak menghemat biaya atau lebih ekonomis, karena untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang dikehendaki, faktor coba-coba ditekankan sekecil mungkin ditekankan sekecil mungkin sehingga jalur sintesis menjadi lebih pendek. Hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas antidiare. Kita masuk pada defenoksilat. Strukturnya berhubungan erat dengan meperidin. Terapi efek analgetiknya lemah karena adanya gugus yang besar pada atom nitrogen, mempunyai efek penghambat pergerakan saluran cerna sehingga digunakan sebagai konstipan pada diare. Pada dosis normal obat tidak menimbulkan adiksi. Strukturnya dapat dilihat pada di bawah ini. Kemudian kita masuk pada loperamid HCl. Strukturnya mirip dengan difenoksilat, tetapi efeknya lebih spesifik, lebih kuat dan lebih lama. Loperamid mempunyai efek langsung pada otot longitudinal dan sirkulasi usus dan menyebabkan konstipasi sehingga dapat digunakan sebagai konstipan pada kasus diare akut dan kronik. Yang membedakan struktur defenoksilat dengan loperamid HCl yaitu dari rantai 1 PC1, dan pada loperamid HCl memiliki C-klor sehingga lebih spesifik sesuai dengan mekanisme loperamid, yaitu memperlambat motilitas usus, mempunyai reseptor opioid. Jika gastrointestinal lambat, maka akan lebih cepat keluar dengan dilihat dari perbandingan struktur di bawah ini. Tabel hubungan struktur dan aktivitas antidiare. Rantai 1 terdapat H, rantai 2 terdapat H, rantai 3 terdapat COOCH 3, rantai 4 terdapat CH3, dan nama obatnya yaitu meperidin. Kita masuk pada aktivitas analgetiknya 1. Kemudian hubungan kuantitatif struktur aktivitas antidiare. Sintesis dari senyawa turunan opioid dan morfin adalah dengan pemindahan jembatan ether dan gugus fungsi pada cincin sikloheksana, pemanjangan pada lopemaptortem atau dextrometforhan, proses pembentukan petidin atau meperidin di mana struktur morfin berubah menjadi lebih besar, menjadi lebih sederhana. Petidin merupakan golongan opioid simetis yang digunakan secara luas. Hanya ada cincin aromatis dan peridin yang menjadi kerangka utama. Petidin memiliki potensi yang lebih rendah dari morfin, akan tetapi masih diizinkan untuk memproduksi. Ia memiliki aktivitas analgesik
yang singkat dan efek konstipasi yang rendah dibandingkan dengan morfin, serta tetap memiliki efek adiksi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.